Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Anugrah Akbar dari kelas IFN 21. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya pada mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Untuk soal yang pertama, latar belakang metode AI yang diusulkan dalam paper yang Anda pelajari. Penelitian yang dilakukan oleh Hong Yuan Wong membahas penerapan metode machine learning pada software defined networking atau SDN untuk membantu mengatasi permasalahan keamanan jaringan, khususnya terhadap serangan yang disebut dengan link coding attack atau LCA. SDN merupakan pendekatan dalam jaringan komputer yang memisahkan fungsi pengendalian jaringan atau control plane dari fungsi penerapan paket atau data plane. Dengan adanya pemisahan tersebut, pengelolaan jaringan dapat dilakukan secara terpusat melalui sebuah SDN controller. Pendekatan ini memberikan keuntungan karena administrator dapat mengelola dan mengendalikan jaringan melalui controller tanpa harus melakukan pengaturan secara langsung pada setiap perangkat jaringan. Paper menjelaskan bahwa SDN memberikan kemampuan untuk melakukan pengelolaan jaringan secara terpusat serta mempermudah administrator dalam mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Walaupun memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan, sistem SDN ini yang menggunakan controller terpusat juga memiliki permasalahan dari sistem keamanan. Controller mempunyai peran penting dalam mengatur komunikasi dan pengendalian jaringan sehingga apabila bagian tersebut terganggu, proses pengelolaan jaringan dapat juga mengalami gangguan. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah komunikasi antara control plane dan data plane. Paper menjelaskan bahwa salah satu ancaman yang dapat menyerang lingkungan SDN ini adalah link coding attack, yaitu serangan yang memanfaatkan traffic tertentu untuk mengganggu komunikasi pada control channel. Serangan tersebut berbeda dengan serangan terhadap jaringan tradisional yang umumnya dilakukan dengan menyerang link secara langsung. Pada link coding attack, attacker menggunakan sejumlah bot untuk mengirimkan traffic yang memiliki laju yang rendah dan dibuat menyerupai traffic yang legitimate melalui control channel. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena traffic yang digunakan untuk melakukan link coding attack tidak selalu terlihat seperti traffic serangan yang jelas. Attacker dapat mengirim traffic dengan karakteristik yang menyerupai traffic normal sehingga proses pendeteksian menjadi lebih sulit. Apabila traffic tersebut terus dikirimkan dan jumlahnya semakin banyak, control channel dapat mengalami peningkatan beban. Kondisi tersebut dapat menyebabkan komunikasi antara control plane dan data plane terputus atau terganggu. Jika komunikasi tersebut terganggu, SDN controller akan mengalami kesulitan dalam dalam menjalankan fungsi pengendalian jaringan. Oleh karena itu, permasalahan utama yang ingin diatasi dalam penelitian ini adalah bagian mendeteksi traffic yang berkaitan dengan link coding attack sebelum serangan tersebut memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengelolaan jaringan SDN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan machine learning sebagai receiver untuk melakukan analisis terhadap traffic jaringan. Penggunaan mesin learning didasarkan pada kebutuhan untuk mengenali pola traffic sehingga sistem tidak hanya bergantung pada aturan sederhana dalam menentukan apakah suatu traffic merupakan
traffic normal, atau traffic serangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan metode Random Forest Based Adaptive Gradient Algorithm atau RFAGA. Metode tersebut menggabungkan random forest dengan pendekatan adaptive gradient. Paper menjelaskan bahwa gradient descent menggunakan gradient standar sebagai dasar untuk mencari nilai tujuan, sedangkan adaptive gradient menggunakan ukuran yang bersifat adaptif untuk setiap data input pada fungsi objektif. Dengan demikian, latar belakang metode AI pada penelitian tersebut dapat dipahami sebagai rangkaian permasalahan yang saling berhubungan. SDN menggunakan controller terpusat untuk mempermudah pengelolaan jaringan, tetapi sifat terpusat tersebut juga menimbulkan potensi kerentanan. Salah satu ancaman yang dibahas adalah link coding attack, yang dapat mengganggu kontrol channel dan akhirnya memutus atau mengganggu hubungan antara control plane dengan data plane. Karena traffic serangan dapat dibuat menyerupai traffic legitimate, diperlukan metode yang mampu mempelajari dan mengklasifikasi karakteristik traffic. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan machine learning dan mengusulkan RFAGI sebagai metode klasifikasi untuk membantu mendeteksi link coding attack pada jaringan SDN. Kemudian soal nomor 2, keunggulan metode AI dalam paper tersebut adalah metode AI yang diusulkan dalam penelitian adalah Random Forest Based Adaptive Gradient Algorithm atau RFAGA. Keunggulan utama metode tersebut dapat dilihat pada pendekatan yang digunakan dan hasil eksperimen yang diperoleh. RFAGA memanfaatkan random forest sebagai bagian dari proses klasifikasi dan menggabungkannya dengan adaptive gradient. Random forest sendiri menggunakan sejumlah decision tree dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan beberapa pohon keputusan, data dapat dianalisis melalui beberapa model keputusan sebelum menghasilkan hasil klasifikasi. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut dikembangkan dengan adaptif gradient untuk mendukung proses optimasi model. Penggunaan adaptive gradient menjadi salah satu karakteristik yang membedakan metode yang diusulkan dengan random forest biasa. Pada metode gradient descent standar, proses optimasi menggunakan gradient untuk mencari nilai tujuan. Sementara itu, adaptive gradient menggunakan ukuran langkah yang dapat menyesuaikan dengan masing-masing data input dalam fungsi objektif. Pendekatan tersebut digunakan dalam metode RFAGA untuk membantu proses pembelajaran dan klasifikasi traffic jaringan. Dengan demikian, keunggulan metode tidak hanya terletak pada penggunaan random forest, tetapi juga pada penggabungan pendekatan adaptive gradient dalam metode yang diusulkan. Keunggulan RFAGA juga terlihat dari hasil perbandingan performance dengan beberapa metode lain. Penelitian membandingkan 4 metode yaitu Naive-Bayes, J48, Random Forest, dan RFAGA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naive-Bayes memperoleh akurasi sebesar 81,11%, J48 memperoleh akurasi sebesar 87,54%, dan Random Forest memperoleh 91,02%. Sedangkan metode RFAGA memperoleh 93,15%. Dengan demikian, RFAGA menghasilkan nilai akurasi yang paling tinggi dalam eksperimen yang dilakukan. Dibanding random forest biasa,
RGA memberikan peningkatan sebesar 2,13 poin persentase. Sementara itu, jika dibandingkan dengan naive Bayes, terdapat perbedaan sebesar 12,04 poin persentase. Keunggulan lainnya, metode tersebut tidak hanya dibahas secara teoritis. Penelitian juga menerapkan metode yang diusulkan pada lingkungan SDN. Paper menyebutkan bahwa metode tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan traffic jaringan dan diimplementasikan secara extension modul pada Fluke controller. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode yang diusulkan diarahkan untuk digunakan dalam lingkungan jaringan SDN dan bukan hanya digunakan untuk melakukan eksperimen klasifikasi pada data secara terpisah. Berdasarkan hasil tersebut, keunggulan RFID dalam penelitian dapat dilihat dari 3 hal utama. Pertama, metode tersebut dirancang untuk membantu klasifikasi traffic yang berkaitan dengan link coding attack. Kedua, RFID menghasilkan akurasi tertinggi dibanding metode pembanding yang digunakan dalam penelitian. Dan ketiga, metode tersebut dapat diimplementasikan dalam lingkungan SDN melalui Floodlight Controller. Meskipun demikian, keakurasi 93,15% perlu dipahami sebagai hasil eksperimen pada kondisi dan data yang digunakan dalam penelitian, bukan sebagai jaminan bahwa metode tersebut akan selalu memperoleh akurasi yang sama pada seluruh kondisi jaringan. Selanjutnya soal nomor 3, implementasi metode AI dalam paper tersebut. Implementasi metode AI dalam penelitian dilakukan pada lingkungan software defined network. Dalam arsitektur SDN, fungsi pengendalian jaringan dipisahkan dari fungsi penerusan paket. Control plane bertanggung jawab terhadap pengendalian jaringan, sedangkan data plane bertanggung jawab dalam meneruskan paket. SDN controller digunakan sebagai pusat pengendalian sehingga informasi dan pengaturan jaringan dapat dikelola secara terpusat. Kondisi tersebut menjadi lingkungan tempat metode machine learning diterapkan untuk membantu mendeteksi traffic yang berkaitan dengan link routing attack. Pada tahap awal, sistem berhadapan dengan traffic jaringan yang dapat berupa traffic normal maupun traffic yang mempunyai karakteristik serangan. Dalam kasus link coding attack, attacker menggunakan bot untuk mengirimkan traffic dengan laju rendah melalui control channel. Traffic tersebut kemudian dapat mempengaruhi komunikasi antara control plane dan data plane. Karena karakteristik traffic serangan dapat menyerupai traffic legitimate, diperlukan proses analisis untuk menentukan kategori traffic tersebut. Data traffic kemudian dipersiapkan untuk digunakan dalam proses klasifikasi. Paper menunjukkan adanya tahap pre-processing sebelum data digunakan dalam proses pembelajaran data klasifikasi. Tahap ini diperlukan agar data yang berasal dari traffic jaringan dapat diproses oleh metode machine learning. Setelah data dipersiapkan, penelitian menggunakan beberapa metode klasifikasi untuk melakukan perbandingan, yaitu naive Bayes, C48, random forest, dan metode yang diusulkan, yaitu RFPGA. Pada metode yang diusulkan, RFPGA menggunakan random forest yang dikombinasikan dengan adaptive gradient. Data traffic diberikan kepada model untuk dilakukan proses klasifikasi. Model kemudian digunakan untuk membedakan karakteristik traffic yang termasuk dalam kondisi normal dan traffic yang berkaitan dengan link coding attack. Hasil klasifikasi tersebut menjadi bagian dari proses pendeteksian serangan pada lingkungan SDN. Tahap implementasi berikutnya adalah
mengintegrasi metode tersebut ke dalam Floodlight Controller. Paper menjelaskan bahwa teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan traffic jaringan diimplementasikan sebagai extension modul pada Floodlight Controller. Dengan pendekatan ini, metode machine learning dapat menjadi bagian dari lingkungan SDN, sehingga proses deteksi data dapat dikaitkan dengan controller yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan. Secara keseluruhan, implementasi metode dalam penelitian dapat dipahami melalui alur traffic jaringan, lalu ke pre-processing, lalu ke proses klasifikasi menggunakan metode machine learning, lalu ke RFAGA dan klasifikasi traffic, lalu deteksi link coding attack, dan integrasi dengan Floodlight Controller. Tujuan dari implementasi tersebut adalah menggunakan kemampuan klasifikasi machine learning untuk membantu mengenali traffic serangan dan meningkatkan keamanan pada jaringan SDN. Lalu untuk soal nomor 4, analisis data dari penerapan model AI terkait dengan hasil performansi sistem jaringan atau sistem pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan performa antara metode klasifikasi yang diuji. Peneliti membandingkan Naive Bayes, J48, Random Forest, dan RFVJ. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan, Naive Bayes menghasilkan akurasi 81,11%, J48 menghasilkan 87,54%, Random Forest menghasilkan 91,02%, sedangkan RFVJ memperoleh akurasi 93,15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa RFVJ memberikan akurasi tertinggi dalam eksperimen penelitian. Jika hasil tersebut dianalisa secara bertahap, terlihat adanya peningkatan performa dari metode pertama sampai metode yang diusulkan. Naive Bayes memperoleh 81,11%, kemudian J48 meningkat menjadi 87,54%, Random Forest memberikan hasil yang lebih tinggi lagi, yaitu 91,02, dan RFVJ memperoleh nilai tertinggi dengan 93,15%. Hasil tersebut memiliki hubungan dengan tujuan penerapan metode pada jaringan SDN. Encoding attack dapat menyebabkan gangguan pada control channel dan akhirnya mengganggu komunikasi antara control plane dan data plane. Dengan adanya metode klasifikasi yang memiliki performa lebih baik dalam eksperimen, sistem memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi traffic yang berkaitan dengan serangan. Dengan kata lain, peningkatan performa klasifikasi dapat mendukung proses pendeteksian serangan pada lingkungan SDN. Paper secara khusus menjelaskan bahwa serangan link coding dapat menyebabkan terputusnya hubungan data plane dan control plane. Sedangkan pendekatan machine learning digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Namun, hasil akurasi tersebut tidak boleh langsung diartikan bahwa RFVJ akan selalu mempunyai akurasi 93,15% pada semua jaringan, karena ini hanya digunakan pada saat eksperimen saja, dan kondisinya jelas berbeda-beda. Lalu nomor 5, ide pengembangan Anda terhadap metode AI yang Anda pelajari. Berdasarkan metode yang dipelajari, salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah mengubah sistem dari deteksi serangan menjadi deteksi sekaligus mitigasi serangan. Penelitian ini telah menerapkan RFVJ sebagai extension modul pada Floodlight Controller, sehingga pengembangan berikutnya dapat memanfaatkan controller tersebut untuk memberikan respon
setelah suatu traffic dikategorikan sebagai serangan. Misalnya ketika RFIJ mendeteksi traffic yang memiliki karakteristik link coding attack, controller dapat memberikan peringatan kepada administrator atau menerapkan aturan jaringan tertentu terhadap jaringan yang dianggap mencurigakan. Dengan demikian, sistem tidak hanya mengetahui adanya serangan, tetapi juga dapat membantu mengurangi dampaknya. Gagasan ini merupakan pengembangan dari implementasi yang dijelaskan dalam paper, bukan hasil yang dilaporkan oleh penelitian tersebut. Pengembangan berikutnya adalah membuat proses deteksi menjadi real time. Pada jaringan yang terus menghasilkan traffic, kemampuan untuk mendeteksi serangan dengan cepat itu penting. Sistem dapat dikembangkan agar traffic yang masuk dapat dianalisis secara terus-menerus oleh model. Sehingga apabila terdapat pola yang mengarah pada link coding attack, informasi tersebut dapat segera diberikan kepada controller. Dengan pendekatan seperti ini, waktu antara munculnya serangan, proses deteksi, dan pemberian respons dapat dikurangi. Selain itu, metode RFID dapat dikembangkan agar tidak hanya mendeteksi link coding attack, tetapi juga berbagai jenis serangan jaringan lainnya. Pada penelitian yang dipelajari, fokus utamanya adalah link coding attack. Pengembangan selanjutnya dapat menggunakan dataset dengan beberapa jenis serangan sehingga model dapat melakukan klasifikasi terhadap lebih banyak pola serangan. Dengan demikian, sistem dapat berkembang dari mekanisme pendeteksi satu jenis serangan menjadi sistem pendeteksian yang memiliki kemampuan lebih luas terhadap beberapa ancaman jaringan. Pengembangan juga dapat dilakukan pada dataset dan lingkungan pengujian. Model dapat diuji menggunakan kondisi jaringan yang lebih beragam, seperti perubahan jumlah perangkat, perubahan volume traffic, peningkatan jumlah user, perubahan pola traffic normal, serta variasi karakteristik serangan. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah performa RFID tetap stabil ketika menghadapi kondisi jaringan yang berbeda dari kondisi yang digunakan pada penelitian di awal. Selain menggunakan akurasi sebagai ukuran performa, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metrik seperti precision, recall, F1 score, false positive rate, dan false negative rate. Hal tersebut penting karena pada sistem keamanan jaringan, kesalahan klasifikasi mempunyai dampak yang berbeda. False positif dapat menyebabkan traffic normal dianggap sebagai serangan dan menghasilkan peringatan yang tidak diperlukan. Sementara itu, false negatif terjadi ketika traffic serangan justru dianggap normal sehingga serangan dapat lolos dari proses pendeteksian. Oleh karena itu, menurut saya pengembangan ini akan lebih lengkap apabila hanya berfokus pada peningkatan akurasi, tapi juga memperhatikan kemampuan model dalam mengurangi kesalahan klasifikasi dan mempercepat respon terhadap serangannya. Secara keseluruhan, ide pengembangan yang dapat dilakukan adalah membangun sistem yang menggabungkan RFID, deteksi real-time, klasifikasi beberapa jenis serangan, dan mekanisme mitigasi otomatis pada SDN controller. Dengan pengembangan tersebut, mesin learning tidak hanya digunakan untuk mengenali pola serangan, tapi juga dapat menjadi bagian dari sistem keamanan jaringan yang mampu memberikan respon terhadap ancaman. Namun, setiap pengembangan tersebut masih perlu diuji lebih lanjut lagi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akurasi
waktu deteksi, penggunaan sumber daya controller, serta performa jaringan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.